Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dalam situasi pandemi COVID-19, saya berharap saudara-saudara yang hadir pada kesempatan kali ini dapat tetap menjaga kesehatan dan mendukung terus upaya-upaya pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu unsur 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, dan menjauhkan diri kita dari kerumunan. Izinkan saya untuk menyampaikan penyuluhan dalam rangka praktek diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diadakan oleh ASI-ASI KPK periode 2021. Dan insya Allah akan menjadi penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi. Untuk itu, mohon doanya semoga prosesnya lancar dan istiqomah. Baiklah saudara-saudara sekalian, tema kita pada kesempatan ini yaitu tentang integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Setelah saya menyelesaikan penyampaian materi, silahkan saudara-saudara bertanya apa saja terkait materi dan akan saya jawab setelah saudara selesai menyaksikan video saya. Kemudian setelah sesi tanya jawab, saya akan mengadakan evaluasi dan saya minta perwakilan dari yang hadir di sini untuk menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari diskusi kita pada kesempatan ini. Kemudian setelah evaluasi, penyuluhan yang saya berikan akan saya tutup. Baiklah, kita mulai saja. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Pengertian dari korupsi itu sendiri adalah dari berbagai definisi, salah satunya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan yang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kemudian definisi dari Transparansi Internasional, korupsi itu adalah perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri dengan menggunakan kekuasaan publik yang dipercayakan pada mereka. Sementara definisi dari Black Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Lantas kemudian menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korupsi berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Nah, dari beberapa definisi, jelas korupsi adalah sesuatu yang harus kita lawan, harus kita berangus bersama-sama. Bukan saja KPK, tapi kita sebagai warga yang memang memiliki integritas tinggi. Nah, berbicara integritas, ada nilai-nilai anti korupsi yang mungkin saja saudara-saudara memiliki dari nilai-nilai itu. Akan saya jelaskan seperti berikut. Nah, korupsi terjadi ketika ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi, diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktek-praktek korupsi. Ada 3 aspek dalam nilai-nilai anti korupsi. Pertama adalah inti, dan yang kedua sikap, lantas etos kerja. Nah, dari ketiga aspek tersebut akan dijabarkan kembali inti, ada beberapa terusannya, sikap juga begitu, dan juga etos kerja. Baiklah, kita mulai dengan membahas tentang inti. Dari inti tersebut, itu akan ada turunan jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, beberapa yang akan saya paparkan di sini, apa saja yang dikatakan yang termasuk dalam aspek inti ini? Jujur adalah sikap dan perilaku kesesuaian antara pengetahuan,
perkataan dan perbuatan, dan jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Nah, apakah saudara memiliki nilai-nilai seperti ini? Seandainya ada dalam diri kita, kita siap untuk melawan korupsi. Karena korupsi memiliki beberapa integritas yang mesti kita miliki. Nah, setelah jujur ada lagi disiplin. Disiplin ini adalah kebiasaan atau tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan. Sudahkah saudara patuh pada aturan? Oke. Dan berikutnya tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Nah, itulah aspek yang pertama, yaitu inti. Dan yang kedua adalah aspek sikap. Dalam sikap pun itu ada turunannya, adil, berani, dan peduli. Nah, apa itu adil? Adil yang dimaksud di sini adalah tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua, tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Nah, setelah adil, ada berani. Nah, berani di sini adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar, dan dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dalam kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar. Lantas aspek yang kedua, peduli. Peduli ini adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar. Nah, baru dua aspek, dan sekarang aspek yang ketiga yaitu etos kerja. Etos kerja diantaranya kerja keras, mandiri, dan sederhana. Baik, lantas apa saja itu kerja keras, mandiri, dan sederhana? Kerja keras merupakan sungguh-sungguh ketika kita berusaha menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang, dan berusaha. Kemudian mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti berkemampuan menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah sederhana. Sederhana adalah sifat yang paling bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Nah, dari 9 elemen tadi merupakan nilai-nilai integritas yang tertanam dalam diri kita. Jika kita memiliki nilai-nilai itu, tentunya kita juga sudah siap untuk melawan korupsi. Saya yakin saudara sudah gemas dan sudah ingin sekali membersihkan negara kita dari korupsi. Nah, dengan memiliki nilai-nilai integritas yang tadi saya sebutkan, kita terbiasa bersikap jujur apa adanya, tidak berbohong dan segala macamnya yang ada dalam nilai-nilai integritas tadi. Kita bisa bersama-sama memberantas korupsi, karena walau bagaimanapun juga pemberantasan korupsi tidak saja dilakukan oleh KPK, melainkan juga oleh kita semua, dengan harapan kita semua terbiasa dengan nilai-nilai integritas yang sudah saya sampaikan. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.